Apakah kalian merupakan orang yang menyukai film aksi gila-gilaan nan brutal yang sangat merindukan tontonan dengan sensasi yang baru? Mungkin Carter adalah jawabannya. Film ini berkisah mengenai seorang pria dengan ingatan yang hilang, di mana dia mempunyai misi untuk menyelamatkan seorang gadis kecil yang disebut-sebut mempunyai darah sebagai obat untuk mengatasi virus berbahaya yang disebut DMZ. Nah, virus DMZ ini ternyata bisa membuat orang-orang yang terinfeksi ini menjadi sangat brutal dan sangat kejam, bahkan bisa membunuh orang-orang yang dilihat di sekitarnya. Namun ternyata perjalanan si Carter ini tidak semudah yang dia pikirkan, karena ternyata dia terlibat ataupun kecemplung di dalam suatu konspirasi antara Korea Selatan, Korea Utara, dan juga Amerika nih, CIA nih. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya? Apakah Carter berhasil membawa sang gadis cilik ini, atau dia ini malah harus berurusan antara hidup dan mati dengan orang-orang yang ingin memperebutkan si gadis kecil ini? Film ini sangat dibicarakan oleh berbagai netizen. Kenapa? Karena film ini mempunyai konsep di mana dieksekusi seolah-olah menggunakan teknik one shot atau one take. Pengambilan gambarnya itu benar-benar dinamis karena mengikuti semuanya nih. Misalkan sang karakter sedang diam, oke dia diam. Tapi kalau dia sedang bergerak, sedang berkelahi, kamera akan bergerak mengikuti karakternya. Karakter itu berlari, melompat dari gedung ke gedung, kamera itu juga otomatis kan bergerak karena dia itu harus mengikuti daripada karakter. Karakter itu harus naik motor, harus naik mobil, bahkan naik pesawat, bahkan terjun. Waduh, itu benar-benar deh itu. Itu jadi kamera itu dibuat seolah-olah itu mengikuti daripada sang karakternya. Nah, hal inilah yang membuat film ini benar-benar diperbincangkan di dalam negeri mereka nih, di Korea Selatan, bahkan di luar negeri nih, baik Asia bahkan di Amerika pun yang menonton ini banyak sekali membahas mengenai film ini. Selain itu juga film ini juga tadi saya bilang itu bagi pecinta film aksi yang gila-gilaan dan brutal, film ini benar-benar full aksi dan brutal dari awal sampai akhir. Ini benar-benar full aksi, tidak memberikan kita nafas dikit pun. Oke, sebenarnya sih ada nafas ya, dalam arti berhenti sebentar. Tapi setelah itu udah ada bak big book. Wah, pokoknya mau adu apa nih? Mau adu jotos pakai tangan, mau pakai celurit, pakai pisau, pakai handgun, pakai senapan laras panjang, pakai sniper, pakai bazooka, pakai apa segala macam. Ini pokoknya ada. Aksinya pun bener-bener nih. Mau di mana? Mau di gedung, mau di sauna, mau lompat antar gedung, mau di motor, waduh, mau di mana? Di kereta, ada. Di dalam pesawat ada, bahkan saat terjun payung pun itu terjun bebas, bukan terjun payung, terjun bebas pun itu ada tuh, beraksi tuh, dan itu benar-benar wah banget deh, benar-benar wah deh. Nah, dalam aksi ini nih, kalian nih yang perlu kalian perhatikan adalah koreografinya nih, koreografi daripada aksinya ini dan juga stunt koordinatornya. Koreografinya ini kita bisa lihat ini karena banyak sekali ini adegan satu lawan banyak maupun satu lawan satu. Di sana ini walaupun kameranya dinamis, kalau kita perhatikan, benar-benar kita perhatikan, ini segala teknik kelahinya, teknik fightingnya ini benar-benar diperhatikan. Bahkan orang-orang di sekitarnya nih, karena ini kan ngambil kan banyak orang nih, melawan banyak orang nih. Orang-orang di sekitarnya ini bukan hanya ketawa-ketawi ataupun hanya nunggu diam aja, tapi mereka itu ada gerakan-gerakan tertentu yang istilahnya seolah-olah ikut ingin berantem. Nah, ini dia nih, dari koreografernya ini benar-benar hebat nih, benar-benar top marah top. Belum lagi tadi yang saya bilang itu adalah stunt koordinator. Karena di sini ini ada banyak sekali kejar-kejaran nih, kejar-kejaran motor, kejar-kejaran mobil, terus bahkan istilahnya stunt dari lompat dari mana ke mana. Nah, ini benar-benar diperhatikan secara seksama karena ini keren sekali. Dan kalau kalian lihat cuplikannya ini, cuplikan behind the scene-nya, ini benar-benar dibuat, diperhatikan secara profesional yang membuat kita ini terkagum-kagum dengan tim yang ada. Wah, pokoknya ini bener-bener deh. Kalian pasti nih kalau misalkan kalau
yang suka dengan aksi brutal, aksi full aksi yang tanpa istilahnya tanpa nafas, ini kalian pasti ini menjadi orgasm lah, istilahnya menjadi suatu wah keren banget nih. Nah kalau dilihat-lihat nih, ini film ini bisa dibilang ini sebagai gabungan beberapa film nih. Misalkan bisa bilang ini kita mengingatkan ya, The Raid, Hardcore Henry, terus habis itu The Matrix, terus habis itu Bourne Identity, terus belum lagi juga film-film yang mengenai virus zombie nih. Wah pokoknya digabung, dijadikan satu dan diolah seolah-olah menjadi one take one shot. Nah ini dia nih yang benar-benar menjadi film ini menjadi suatu yang unik dan suatu yang berbeda dalam menonton. Oke, nah tadi kan saya kan udah ngomongin banyak sekali kelebihan daripada film ini. Film ini bukanlah merupakan film yang sempurna, karena film ini pasti mempunyai kekurangan seperti film-film lainnya. Nah, kekurangan dari film ini merupakan kelebihan dari film ini, yakni di mana film ini dieksekusi seolah-olah menjadi one take atau one shot. Nah, otomatis dengan konsekuensi dengan one take atau one shot, otomatis kameranya itu harus sangat-sangat dinamis, di mana mengikuti karakter utamanya. Karakter utamanya diikuti dan akibatnya karena ketidakmisan daripada kameranya itu otomatis bagi beberapa orang itu sangat mengganggu. Karena bayangin aja dari orang misalnya karakternya itu lompat dari gedung ke gedung, jadi istilahnya bergerak, terus abis itu lompat dari mobil ke mobil. Nah itu bergerak dan sangat-sangat dinamis. Misalkan mukul sini, mukul sana, berantem sini. Ini benar-benar dinamis. Bagi beberapa orang ini akan membuat ini menjadi pusing ataupun lelah, karena film ini kurang lebih 132 menit ya. Nah bayangin nih, kalian akan merasakan rasa capek yang sama seperti Carter, karena kita seolah-olah ini benar-benar menjadi si Carter nih. Wah ngikutin dia terus nih sebagai kameramannya. Nah itulah salah satu kekurangan dari film ini, di mana kita akan merasa pusing ataupun merasa capek atau kelelahan dalam menonton film ini. Yang kedua, karena film ini merupakan diambil seolah-olah one shot, berarti film ini kan bergerak maju. Bergerak maju yang terjadi saat ini adalah saat ini yang kalian lihat atau yang kita lihat. Nah, otomatis untuk pendalaman karakter itu tidak ada di sini. Jadi di sini nih kalau kalian ingin, wah karakter si Carter gimana sih? Karakter si antagonisnya gimana sih? Karakter pendukungnya gimana sih? Terus apa nih emosi yang harus kita rasakan? Di sini tidak ada. Selain itu, kekurangan daripada film ini, film Carter yang ketiga adalah CGI-nya. Kita bisa begini. Saya sangat memuji stunt koordinatornya, saya sangat memuji practical efeknya segala macam, itu keren banget. Tapi sayangnya untuk menuju ke akhir, sepertiga akhir, seolah-olah film ini ingin dibawa menjadi lebih bombastis, lebih gila-gilaan, yang mana menggunakan CGI yang menurut saya ini justru kurang, seperti ledakannya, seperti apinya, seperti berantakannya. Nah itu menurut saya ini sayangnya karena memaksakan ingin supaya gila-gilaan banget, jadi memaksakan CGI yang mana bagi saya ternyata itu hasilnya masih kurang bagi saya. Tapi apakah itu mengganggu? Menurut saya sih masih bisa ditolerir. Nah, jadi itu kurang lebih kelebihannya dan kekurangannya. Tapi kalau overall, kalau kalian penggemar film aksi non-stop yang gak pakai mikir, ini harus kalian nonton. Ini wajib kalian nonton karena ini benar-benar suatu sensasi yang berbeda yang tidak kalian dapatkan di film-film lain. Oke deh, nah sekian untuk review hari ini. Jangan lupa nih kalian follow, kalian ketik komentar apakah kalian suka terhadap film ini atau kalian tidak suka, atau ada istilah film-film lain yang mirip-mirip kayak ini malah. Kalian tulis, kalian ketik di kolom komentar ya. Oke, kalau gitu sekian dan see you.